Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah adanya tokoh-tokoh agama yang mengajak jamaahnya untuk membabi buta, untuk cinta buta terhadap para Kabeb Ba'alawi, di tengah-tengah para tokoh-tokoh yang memuji para Kabeb Ba'alawi dengan pujian-pujian yang gak jelas. Alhamdulillah masih ada tokoh-tokoh yang mengajak jamaahnya untuk cerdas, kaum muslimin, ya. Kalau kemarin kita sudah menampilkan video dari Ketum PBNU, di mana Ketum PBNU mengatakan kepada jamaahnya bahwa orang-orang yang goblok itu ikut saja. Ya, nggak usah tanya dalil, nggak usah tanya catatan nasab. Orang goblok ikut saja. Sudah dari dahulu as-sawadul a'zam min ulama'ina, kata dia. Ya. Mereka sudah mengakui bahwa para Kabeb Ba'alawi itu memiliki nasab yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini ikut saja, nggak usah tanya dalil. Yang goblok-goblok ikut saja. Ya, artinya jamaahnya itu sudahlah dinilai goblok, didoktrin pula untuk ikut saja, nggak usah tanya dalil. Cintai saja orang-orang yang ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW tersebut. Ya. Kemudian ada lagi, ya, Ustadz Adi Hidayat menyatakan apa? Bahwa para Kabeb Ba'alawi itu katanya generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Wong Kabeb Ba'alawi kok disebut generasi terbaik? Ini gimana? Generasi terbaik dari mana para Kabeb Ba'alawi itu? Hah? Wong jelas-jelas para Kabeb Ba'alawi itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya banyak yang belangsak, dakwanya banyak yang belangsak, sangat bertentangan dengan syariat Islam. Kok bisa disebut generasi terbaik sama Ustadz Adi Hidayat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada lagi Ustadz Abdul Somad yang percaya dengan klaim orang-orang di Tarim, bahwa di Tarim itu pusatnya para wali. Sehingga apa kata Ustadz Abdul Somad? Kalau kita lihat, ya, di Tarim itu jalanan-jalanan tidak diaspal. Itu bukan karena pemerintahnya miskin, tapi karena pemerintahnya ini tidak mau menutup bekas-bekas telapak kaki para wali-wali Allah. Ustadz Abdul Somad yang sudah sampai bergelar profesor, doktor, lah kok percaya dengan klaim-klaim seperti itu, kaum muslimin? Padahal kalau berpikir secara rasional, kaum muslimin, ya, harusnya Mekah dan Madinah itu lebih pantas untuk tidak diaspal. Ya kan? Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu lebih layak untuk tetap kondisinya seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu isinya telapak kaki Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kaum muslimin, para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja. Harusnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu nggak di marmer, tetap pasir saja. Kan seperti itu, kaum muslimin. Ini Ustadz Abdul Somad, kaum muslimin, mengatakan seperti itu. Ya Allah ya Rabb. Tapi alhamdulillah, kaum muslimin, di tengah tokoh-tokoh yang seperti itu, kaum muslimin, ternyata masih ada juga tokoh yang mengajak jamaahnya untuk cerdas, kaum muslimin, untuk kritis terhadap klaim-klaim para Kabeb Ba'alawi, untuk kritis terhadap jejak digital para Kabeb Ba'alawi. Ya, ini ada video dari Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya, kaum muslimin. Dan kami yakin, ya, beliau ini adalah mantan muhibbin. Ya, kalau sekarang mantan muhibbin, kalau dulu jelas muhibbin, kaum muslimin. Karena kalau kita melihat orang-orang yang menjadi muhibbin para Kabeb Ba'alawi, itu ya kelompok aswaja. Sementara Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini, kaum muslimin, ini juga orang aswaja, yang artinya beliau dulu adalah seorang mukibbin yang sekarang sudah pensiun dari mukibbin. Dan coba kita simak
video dari Profesor Dr. Ahmad Zahro yang berkomentar tentang doktrin para Khabib Ba'alawi. Di antaranya, doktrin yang mengatakan kalau tidak percaya dengan Khabib Ba'alawi, kalau tidak percaya bahwa Khabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, maka akan kualat katanya. Coba kaum muslimin kita simak video dari Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Zahro ini kaum muslimin. Apakah benar mengingkari zuriyah Nabi itu akan dilaknat? Mengingkari zuriyah Nabi akan dilaknat. Sama dengan ngaku zuriyah Nabi, kalau bukan zuriyah Nabi juga lebih dilaknat lagi. Kalau mengingkari zuriyah Nabi karena ragu, ya tidak apa-apa lah. Bukan rukun iman kok. Kalau pasti zuriyah Nabi, ya harus kita akui dan kita hormati. Tapi sebenarnya menghormati zuriyah itu bukan hanya zuriyah Nabi, semuanya. Hanya memang Nabi SAW ketika akan wafat titip keluarganya. Tapi siapa keluarga beliau? Itu masalahnya. Dan sekarang diramaikan kan diragukan berdasarkan ilmu ini dilakukannya sudah. Kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan zuriyah Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. 70 kiai tidak lebih terhormat dibanding satu Habib yang bodoh. Itu saya menonton videonya, tahu orang yang mengatakan. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ya bagaimanapun, andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan Nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan Nabi itu walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila, ya hilang ulamanya, kiainya. Nguni, analisisnya menangnya dewi. Yang jelas saya tidak setuju dan saya yakin orang waras tidak setuju. Kiai yang beneran tuh ya, kiai yang kiai betul, yaitu kiai yang alim dan soleh, itu kiai. Keturunan siapapun. Jadi tidak benar ini. Kalau ada orang mengingkari zuriyah Nabi dilaknat itu tidak. Apalagi kalau sudah tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Tapi jangan menghina, jangan mengejek, jangan melecehkan, jangan meremehkan. Kita hormati sebagaimana sebelumnya kita hormat. Teman-teman saya para habaib tetap saya hormati. Saya tidak mempermasalahkan dia nasab siapa, tidak pernah menanyakan begitu. Jadi sesungguhnya lah soal nasab ini harusnya saling menyadari bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam sumpah serapah. Apalagi kemudian muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah. Saya tidak usah sebutkan, tapi ini jelas mereka ini. Saya juga nonton videonya loh. Semua yang saya katakan ini saya bukan ngarang, memang ada videonya, dikirim oleh seseorang kepada saya, dikirim. Jadi mi'raj 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kemudian ada leluhur mereka yang bangkit membentak malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh, rame berbeken. Ini bangkit. Malaikatnya dibentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalah dengan orang alim, sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Macam-macam ini yang dikirimkan ke saya, macam-macam. Tapi beginilah, saya menghimbau kepada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati,
Sudahlah, lapang dada, soal keturunan atau bukan keturunan itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau bukannya, Arab atau bukannya, kulit hitam atau bukannya, dan seterusnya. Yang jelas umat Muhammad ini semuanya dimuliakan Allah SWT, manakala takarannya adalah taqwallah. Itu Al-Quran, dan begitu juga hadis Nabi sangat banyak ya. Soal habaib ini moga-moga selesai, walaupun makin rame ya, makin rame di sosial media, dan saya sangat menghimbau pada saudara-saudara, teman-teman saya para habaib, ayolah turunkan tensinya. Dan setahu saya umumnya para sayyid, para syarif itu tidak cerita. Wali Songo setahu saya bukan Habib tapi sayyid, keturunan Sayyidina Hasan. Ya, agak fanatik sedikit, makanya saya tidak setuju kalau tibaan itu Jadal Husaini, itu saya tidak setuju. Itu epeh. Jadal Husaini ngerti ya? Mbahnya Sayyidina Husain. Harusnya Jadal Hasan Husain. Sayyidina Hasan itu disudutkan oleh golongan Syiah itu. Tapi habaib ini bukan Syiah, ini lain, tapi yang jelas memang Sayyidina Husain itu pujaannya Syiah ya. Bahkan sampai disebut-sebut dalam zikir mereka. Itu loh, apa? Marhaban Jadal Husaini itu ya. Marhaban Jadal, mestinya Hasan Husain atau Hasanaini. Sayyidina Hasan dan Husain disebut Hasanaini. Apa jenis? Tes DNA, saya ingin tes kalau karuan mungkin Z mungkin ya. Pasti Z ya, gen apa jenis? Apa? Hablu grupnya kalau Nabi kan J1. Lah Pak Alawi itu G. Waduh wis, waduh banget. Menurut mereka ya, saya nonton di video. Lah saya tuh mungkin Z. Pasti Z. Zahro ya. Ya, tapi maksud saya gini loh, ayolah kita sadarkan diri dan sadari diri. Keturunan siapapun harganya bukan di nasab, tapi harganya nilainya bukan di nasab tapi di ketakwaan. Kok diarani bukan keturunan Nabi nesu, saya ragu ketakwaannya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Diarani bukan keturunan Nabi terus nesu apa sih? Marah ya, marah kemudian mencak-mencak lalu provokasi, saya malah ragu. Iki lapo, ada apa ini? Orang ini ada apa? Yang semula sebelum saya tahu saya ini bukan ahli nasab tuh. Saya tidak ahli nasab, sehingga saya ya ikut-ikut aja jadi keturunan Nabi ya saya tak hormati lebih daripada yang lain. Tapi ketika tahu begini, kemudian yang bersangkutan marah, harganya turun di bawah 50%. Gak patek energani di hadapan saya, di hati saya. Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, tidak bisa cari? Tidak bisa bogoki, apa bogoki mas? Ya memang saya ada cerita dan melihat dengan mata kepala waktu kecil itu. Mereka ini suka minta maksa, suka jual maksa. Bahkan di Madura kasus jelas istri suruh mencerai kemudian dinikahi. Alasannya supaya punya keturunan baik. Itu gombal banget. Wes saya tidak usah panjang-panjang ya. Jadi intinya kalau panjenengan ketemu orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, ya sudahlah, dihormati sebagai manusianya. Soal keturunan Nabi diragukan. Tuh kaum muslimin ya, sekali lagi kami sampaikan yang seperti ini yang cocok jadi ketua PBNU, bukan seperti Pak Yahya Sakuf. Ini ngajak cerdas kaum muslimin, ngajak berpikir, ngajak umat ini untuk berpikir yang cerdas, bukan seperti ketua PBNU malah membodohkan jamaahnya. Sudahlah jamaahnya selama ini termakan oleh doktrin-doktrin para Habib Ba'alawi, ditambah ketuanya memerintahkan kepada jamaahnya untuk percaya saja. Percaya saja. Ya, secara tidak langsung kalau kita menyimak video dari ketua PBNU ini mengatakan seperti ini. Kalian orang-orang NU, kalian ini kan orang goblok semua. Ya, kalian percaya saja bahwasanya para ulama-ulama kita terdahulu meyakini bahwa para Habib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi. Kalian percaya saja orang-orang goblok.
Ya, nggak usah tanya dalil, nggak usah tanya kitab catatan nasab, percaya saja. Ya, sudahlah doktrin para Kabeb Ba'alawi doktrinnya parah, diperparah lagi dengan doktrin dari ketua PBNU. Ini ancur jamaahnya kaum muslimin. Mudah-mudahan para jamaah dari Nahdlatul Ulama bisa mikir lagi kaum muslimin ya. Jangan mau dibodoh-bodohi terus. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.